Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputweni Widya Putri. Saya dari kelas J semester 4 dengan NIM 1911031280 dan nomor absen 11. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan simulasi pembelajaran mengenai konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bangun datar. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari bangun datar. Bangun datar. Nah, apa sih itu bangun datar? Jadi, bangun datar merupakan himpunan titik-titik yang seluruhnya terletak pada satu bidang. Nah, bangun datar juga merupakan suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Bangun datar ini seperti kertas. Seperti kertas yang dapat dibuat dengan berbagai bentuk. Jadi, kertas ini hanya mempunyai bentuk namun tidak mempunyai ruang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kertas ini kita dapat bentukkan seperti persegi panjang, namun dia tidak mempunyai ruang sama sekali. Lalu kita bentuk lagi kertas ini menjadi persegi. Nah, persegi ini tidak mempunyai ruang sama sekali. Dan kita juga dapat membentuk kertas ini menjadi segitiga. Nah, seperti itulah contohnya bangun datar. Nah, karena kalian sudah mengetahui pengertian dari bangun datar, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam bangun datar. Nah, di sini saya sudah tuliskan macam-macam dari bangun datar. Terdapat 8 macam dari bangun datar. Nah, yang pertama ada persegi, kedua ada persegi panjang, ketiga ada segitiga, keempat ada trapesium, kelima ada belah ketupat, keenam ada layang-layang, 7 ada lingkaran, dan yang terakhir ada jajar genjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai persegi. Nah, persegi. Nah, jadi di sini saya sudah menggambar sebuah persegi. Nah, persegi ini mempunyai sifat. Sifat tersebut yaitu pertama, persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Nah, di sini ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi panjangnya sama, yaitu 6 cm, 6 cm, 6 cm, dan 6 cm. Dan persegi ini juga mempunyai 4 sudut siku-siku, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia sudut siku-sikunya, 4. Dan sifat yang terakhir yaitu persegi mempunyai 2 diagonal yang berpotongan sama tegak. Nah, di sini ini 2 contoh bangun datar persegi di kehidupan sehari-hari. Jadi kita dapat lihat contoh bangun datar persegi itu seperti di ubin lantai. Nah, ubin lantai itu berbentuk seperti persegi. Nah, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan mengenai persegi panjang. Bangun datar persegi panjang mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, sifatnya itu mempunyai 2 sisi yang sejajar dan 2 sisi yang sama panjang. Jadi ini sama panjangnya 8 cm, 8 cm, dan ini 6 cm, 6 cm. Nah, selanjutnya persegi panjang juga mempunyai 4 sudut siku-siku. Jadi 4 sudut siku-sikunya ini 1, 2, 3, 4. Dan persegi panjang mempunyai sifat yaitu persegi panjang memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, adapun contoh bangun datar persegi panjang di kehidupan sehari-hari itu seperti buku. Nah, ini contohnya. Dan kita juga bisa lihat di seperti meja, lalu ada pintu, dan lain sebagainya. Nah, adapun rumus dari bangun datar persegi panjang, rumus keliling bangun datar persegi panjang, yaitu rumusnya 2 dikali P tambah L. P itu merupakan panjang dan L merupakan lebar. Nah, sedangkan rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Panjang kali lebar. Nah, bisa kita lihat di gambarnya ini merupakan panjang dan ini merupakan lebar persegi panjang. Itulah rumus keliling dan luas dari bangun datar persegi panjang. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai segitiga. Nah, di sini segitiga itu apabila berdasarkan panjang sisinya ini dibedakan menjadi 3. Nah,
ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan juga segitiga sembarang. Nah, selanjutnya di sini ada juga pembagian segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, bangun datar segitiga apabila berdasarkan besar sudutnya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, sedangkan yang tadi itu berdasarkan panjang sisinya. Nah, itulah pembagian dari segitiga apabila berdasarkan sisinya dan juga berdasarkan besar sudutnya. Nah, sebelum lanjut pada bangun datar yang keempat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sudut. Nah, jadi sudut itu merupakan bagian yang terletak di antara 2 garis yang berpotongan. Nah, sudut itu terbagi menjadi 3, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, segitiga itu kan berdasarkan besar sudutnya dibagi menjadi 3, yaitu siku-siku, lancip, dan tumpul. Nah, sudut siku-siku itu seperti ini. Besarnya itu 90 derajat. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Sedangkan sudut lancip itu seperti ini. Misalnya ini 45 derajat. Nah, jadi sudut lancip itu besarnya itu lebih kecil dari 90 derajat. Nah, sudut tumpul yaitu seperti ini. Misalnya 110 derajat. Nah, jadi sudut tumpul itu besarnya lebih besar dari 90 derajat. Jadi seperti itulah jenis-jenis dari sudut. Nah, adapun contoh bangun datar segitiga di kehidupan sehari-hari yaitu seperti ini, seperti hanger atau gantungan baju, atap rumah, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bangun datar yang keempat. Bangun datar yang keempat itu ada trapesium. Nah, di sini saya sudah menggambar sebuah trapesium. Nah, trapesium ini mempunyai sifat-sifat. Sifat yang pertama itu yaitu trapesium memiliki sepasang sisi yang sejajar, dan trapesium memiliki 2 sudut yang sama besar. Nah, sifat yang terakhir dari trapesium itu yaitu jumlah besar sudut yang berdekatan di antara 2 garis sejajar itu adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya adapun rumus dari bangun datar trapesium. Nah, rumus luas bangun datar trapesium yaitu setengah dikali A tambah B dikali tinggi. Nah, ini merupakan rumus luas dari trapesium. Nah, rumus luasnya itu setengah dikali A tambah B dikali tinggi. Nah, adapun contoh bangun datar trapesium di kehidupan sehari-hari itu seperti atap rumah. Nah, bangun datar yang kelima ada belah ketupat. Nah, di sini saya sudah menggambar belah ketupat. Nah, jadi belah ketupat ini mempunyai sifat-sifat. Yang pertama dari belah ketupat yaitu mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Sifat yang kedua yaitu belah ketupat mempunyai 2 sudut yang berhadapan sama besar, dan diagonal dari belah ketupat itu berpotongan tegak lurus. Nah, selain itu terdapat juga rumus dari belah ketupat. Rumus keliling belah ketupat yaitu S ditambah S, atau sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau juga bisa 2 dikali A ditambah 2 dikali B. Nah, sedangkan rumus luas dari belah ketupat yaitu setengah dikali A dikali B. Nah, adapun contoh bangun datar belah ketupat di kehidupan sehari-hari itu seperti ketupat, taplak meja, dan lain sebagainya. Nah, adapun bangun datar yang keenam. Nah, bangun datar yang keenam adalah layang-layang. Nah, jadi di sini sudah ada gambar layang-layang. Nah, layang-layang ini mempunyai sifat-sifat. Sifat yang pertama yaitu layang-layang memiliki sepasang sudut yang sama besar, dan layang-layang mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, ini sama panjang dengan ini, dan ini sama panjang dengan ini.
Nah, adapun rumus keliling dari bangun datar layang-layang yaitu rumusnya A ditambah B ditambah B ditambah A atau 2 dikali A ditambah 2 dikali B. Nah, A ini merupakan panjang masing-masing dari dua sisi layang-layang dan B merupakan panjang masing-masing dua sisi yang lainnya. Nah, adapun contoh bangun datar layang-layang di kehidupan sehari-hari itu yaitu contohnya layangan. Nah, kita bisa jumpai layangan biasa itu berbentuk seperti ini. Nah, adapun bangun datar yang ketujuh yaitu lingkaran. Nah, di sini saya sudah menggambar sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini mempunyai sifat-sifat. Sifat yang pertama yaitu lingkaran memiliki satu titik pusat dan jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Nah, adapun rumus luas dan keliling dari lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran yaitu 2/7 dikali R kuadrat atau 2/7 dikali R dikali R. Nah, sedangkan rumus luas dari lingkaran yaitu Pi dikali D atau 2 dikali Pi kali R atau Pi dikali R tambah R. Nah, Pi ini bisa nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, bisa digunakan keduanya ini untuk nilai Pi. Dan D itu merupakan diameter. Diameter itu adalah jarak tengah pada lingkaran. Sedangkan R merupakan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu merupakan setengah dari D, diameter lingkaran. Nah, seperti itulah. Selanjutnya, contoh bangun datar lingkaran di kehidupan sehari-hari itu seperti jam dinding. Nah, jam dinding itu berbentuk lingkaran. Ada juga di sini uang koin. Nah, di sini juga berbentuk lingkaran dan lain sebagainya. Ban juga berbentuk lingkaran. Nah, seperti itulah contohnya bangun datar lingkaran. Bangun datar yang terakhir yaitu jajar genjang. Nah, di sini saya sudah menggambar jajar genjang. Nah, adapun sifat-sifat dari jajar genjang yaitu jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Nah, sifat yang kedua yaitu jajar genjang memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, mempunyai dua sudut yang berhadapan sama besar. Sifat yang ketiga yaitu jajar genjang memiliki dua diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Nah, sudutnya yaitu sudut. Nah, selanjutnya di sini jajar genjang mempunyai rumus luas. Rumus luas dari jajar genjang yaitu A dikali T. Nah, A itu merupakan panjang alas, sedangkan T merupakan tinggi dari jajar genjang. Nah, itulah rumus luas dari bangun datar jajar genjang. Nah, selanjutnya di sini saya sudah mempunyai contoh soal mengenai bangun datar. Nah, di sini soalnya yaitu tentukan luas dari persegi panjang tersebut. Nah, di sini sudah diberikan persegi panjang dan sudah diketahui nilai panjang dan lebarnya. Jadi kita tinggal memasukkan luas dari persegi panjang. Nah, luas dari persegi panjang ialah panjang kali lebar. Nah, luasnya yaitu panjang kali lebar. Nah, jadi untuk menyelesaikannya kita tinggalkan masuk angka yang sudah diketahui. Nah, panjangnya yaitu 8 cm dikali lebarnya 5 cm. Nah, untuk mengetahui hasilnya kita tinggal kalikan. 8 dikali 5 40. Nah, 40 cm persegi, cm kuadrat. Nah, mengapa cm kuadrat atau cm persegi? Karena di sini cm-nya ada 2, 8 cm dan 5 cm. Nah,
Berarti luas dari persegi panjang di atas adalah 40 cm persegi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kesebangunan. Nah, jadi karena kalian sudah mengetahui dan memahami mengenai bangun datar, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesebangunan. Adapun pengertian dari kesebangunan itu yaitu kita dapat mengatakan bangun datar itu sebangun ketika dua bangun datar itu memiliki sudut atau bentuk yang sama besar. Nah, itu merupakan kesebangunan bangun datar. Nah, karena kalian sudah mengetahui pengertian dari kesebangunan itu, jadi di sini untuk memperjelas mengenai kesebangunan, saya sudah membuat dua buah bangun datar segitiga yang memiliki ukuran berbeda. Ini ada kecil, ini ada besaran. Nah, jadi di sini walaupun berbeda ukuran, tapi dia bentuknya sama dan besar sudutnya itu sama. Nah, berarti karena bentuk dan sudutnya itu sama, jadi dua buah bangun datar segitiga ini kita bisa sebut dengan sebangun. Nah, selain kita melihat bentuk atau sudutnya yang sama besar antara segitiga 1 dan segitiga 2 itu, kita juga dapat melihat panjang sisi-sisi atau perbandingan panjang sisi segitiga 1 dan segitiga yang 2 ini. Nah, apabila perbandingannya itu mempunyai nilai yang sama, berarti bangun datar tersebut memang sebangun. Nah, seperti ini. Sisi AB dan sisi PQ, yaitu perbandingannya 1/2. Nah, selanjutnya sisi AC dan PR, perbandingannya 1/2. Sedangkan sisi CB dan sisi RQ perbandingannya 1/2. Nah, jadi perbandingan nilai perbandingannya itu sama, maka kita juga bisa mengatakan dua buah segitiga ini sebangun. Dan sudutnya juga sama, sudut A, sudut B sama, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Nah, jadi itu merupakan bangun datar yang sebangun karena memiliki panjang sisi, perbandingan panjang sisinya itu mempunyai nilai yang sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kongruensi segitiga. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kongruen atau kekongruenan. Nah, jadi kongruen itu merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunan tersebut sama-sama memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, jadi apabila dua bangunan tersebut dikatakan kongruen tersebut harus memenuhi syarat memiliki bentuk yang sama, ukuran yang sama, dan juga sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambar dua buah bangun datar segitiga yang ukurannya sama, panjang sisi-sisi dari kedua segitiga ini sama panjang. Nah, bentuknya juga sama, ukurannya pun juga sama. Nah, jadi dua buah bangun datar segitiga ini kita bisa sebut sebagai kongruen. Nah, karena kalian sudah mengetahui mengenai kongruensi segitiga, nah di sini yang menjadi pertanyaan itu adalah apa sih sebenarnya perbedaan dari kesebangunan dan kongruen? Nah, jadi perbedaannya itu terletak pada jika bangun datar itu dikatakan kongruen, yaitu harus mempunyai ukuran yang sama. Nah, sisi panjang-panjangnya ini itu sama. Sedangkan apabila bangunan itu dikatakan sebangun itu, meskipun ukurannya itu berbeda, tetapi perbandingan nilai panjangnya itu sama besar. Nah, jadi itulah perbedaan dari kesebangunan dengan kongruen. Baik, sekianlah yang dapat saya jelaskan mengenai
bangun datar, kesebangunan, maupun kongruensi segitiga. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu bangun datar, macam-macam bangun datar, sifat dari macam-macam bangun datar, luas, keliling, dan lain sebagainya. Dan kalian juga sudah mengetahui apa itu kesebangunan, seperti apa itu kesebangunan, dan juga kalian sudah memahami mengenai kongruensi segitiga dan seperti apa itu kongruensi segitiga. Nah, apabila dalam penjelasan saya tadi terdapat salah kata ataupun perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.